Ya, Windows, program P86, IBM, klik yang SPSS, statistik kita klik, pilih yang versi 19. Di sini komputer saya ada versi 23 sama versi 19. Versi 19 ini yang paling ringan. Ya, kalau 23 agak berat, jadi 19 aja. Kemudian pastekan semua yang tadi, file yang tadi ke sini. Yang kita copy tadi, paste. Nanti ditonton aja videonya. Baru di sini replace, baru kita continue. Ya. Nah, otomatis ini SPSS-nya jadi versi Pro. Karena sudah kita patch. Coba kita jalankan di sini, ketik di sini SPSS. Klik versi yang 19. Mana di sini? Ini dia, klik. Setelah diklik, kita tunggu loadingnya. Sebentar, mana tadi magnifier yang versi kecilnya? Oke. Untuk pertama-tama dia agak lambat bukanya. Ya, untuk yang pertama-tama karena dia baru settingan setelah install. Kita tunggu aja. Nah, setelah kita sudah punya SPSS, ini akan tampilannya seperti ini. Ini tampilannya software statistik. Kalau yang kemarin kita Jamopi ada 2, yang versi terbaru. Kalau ini versi SPSS. Ini dia tampilannya. Nih, dia seperti Excel tapi khusus untuk alat analisis statistik. Kita pilih aja dulu di sini OK. Bisa don't show seperti ini, baru kita okekan. Jadi setiap buka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tinggal kita cari data. Nah, sekarang kita simulasikan datanya. Kita cari data pakai AI ChatGPT. Tadi saya sudah minta data statistik. Sampai sekarang dia masih berpikir. Oke. Kalau enggak saya ganti prompt perintahnya, ya. Di sini new chat, kita chat aja pakai GPT 5.1, ya, jangan GPT yang Pro. Sekarang ini buatkan sampel penelitian dengan, sebentar, ketik aja gini, dengan judul pengaruh apa kira-kira? Kinerja pengaruh kompensasi dan lingkungan terhadap kinerja karyawan PT ABC dengan jumlah sampel 30 responden dalam bentuk Excel. Enter. Nah, kita ngeprompt mencari sampel data dalam latihan ya kayak gini. Kita manfaatkan AI untuk bantu berpikir, ya. Nih. Oh iya, saya lupa ya, karena di sini internetnya lambat, makanya dia agak lama mikirnya. Nah, ini sudah. Nih, file ini sudah siap, silakan unduh berikut. Mencakup 30 responden mengenai kompensasi lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Ini kita download. Nanti teman-teman coba ya, saya share ke cuttingnya masing-masing. Cuttingnya hadir? Ada? Piona ada, Piona. Siapa namanya? Oh, Pina. Oh, aku kira Piona. Nah. Oke. Nah, ini contoh sampelnya, kita buka. Oke, yang tidak perhatikan kode akan cepat pintar. Oke. Nggak ada habisnya lihat HP mulu, lihat IG, nonton TikTok, ya. Oke, kita lanjut. Ini sampel datanya nih, lihat. Nih. Ini sampel data yang akan kita cari ketika menyusun skripsi. Ini dia, tuh. Ada yang 92, 62, ya ada yang seperti ini ya. Nah, ini datanya coba kita analisis. Kita tutup dulu. Tadi disimpan di mana ini? Kita enable editing. Kemudian datanya ini kita simpan di save as. Kemudian browse,
kita simpan di desktop aja dulu biar bisa saya bagikan ke teman-teman. Atau kalau ya desktop aja dulu. Mana sih desktop? Desktop simpan di luar sebentar. Oke, ini dia. Oke, ini sudah di luar disimpan. Desktop yang mana nih? Kalau yang ini? Oh ya. Oke. Ini saya close. Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Karena laptopnya juga lagi hang, lagi lambat. Ini kita oke kan? Nah, nanti tersimpan di mana tadi? Di desktop ini. Mana tadi Excelnya di sini? Loh, kok nggak ada? Ulang lagi kita simpannya. Kita ulang lagi. Oh, salah simpan. Sebentar. File, save as, browse. Terus simpan di D aja biar mudah dicari. Oke. Ini kita close. Nah, berangkat dari data statistik ini, ya. Berangkat dari statistik ini, kita lihat di sini. Kita pilih di sini tadi lokasinya di D. Kemudian setelah dia fokus di D, sebentar ini loading. Sebentar, loading. Lama amat ya buka D-nya ya. Klik. Nah, terus setelah dibuka D, kita pilih di sini pilih Excel. Nah, di sini ada sampel penelitian kinerja, kita open. Setelah teropen, nanti otomatis dia masuk ke sini datanya. Sebentar. Agak lambat karena ini laptop sambil merekam, sambil menjalankan software berat. Nah, ini datanya. Di sheet 1 datanya baru kita oke. Otomatis nanti akan masuk ke sini. Ya. Nah, data inilah yang akan kita analisis menjadi sebuah karya ilmiah. Dan teman-teman tugasnya adalah membuat data seperti ini. Nanti benar-benar fokus belajarnya pada saat menyusun skripsi. Ibaratnya kalau sudah mau buang air besar baru ke WC. Ya, kayak gitu mahasiswa ngerjakan skripsi. Oke, respondennya di sini ada 30 sampel. Kita mencari hubungan antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Cara mencarinya yang pertama adalah melakukan analisis regresi. Kita lihat analisis regresinya. Di sini pilihan analyze, regresi, pilih regresi linear. Jadi skripsi itu cuman ini doang. Variabel terhadap kinerja karyawan otomatis adalah variabel dependent. Ya. Variabel bebasnya apa? Variabel X1 kompensasi, masukkan di independent. Independent kan artinya bebas. Kemudian lingkungan kerja kita bebaskan. Kemudian di sini di statistiknya ya pilih covarian, continue. Kemudian di plotnya ini kita pindah jepret, kemudian ini kita pindah ke sini srate, kemudian kita centang aja ini, kita continue, baru kita oke. Nah, secara umum yang dicari itu dia menghasilkan data-data ini yang dicari itu, lihat tuh. Yang dicari cuma data gini doang. Data ini dijelaskan ke dalam bentuk skripsi. Ya, ini sederhana aja. Saya mikir karena apa? Nanti ketika kita sudah nyusun skripsi, nanti diarahkan ke pembimbing. Oh ini nanti ini tutorialnya, ikuti aja YouTube ini. Oh ini ikuti aja tutorial ini, gitu. Yang penting malam ini teman-teman ngelihat model kayak gini. Inilah masa depan yang akan dijalanin. Ya, jangan mati dulu, minta sama Tuhan. Ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba dadanya nyeri, ya langsung ke rumah sakit Dirgahayu minta diopname. Jangan cari tukang urut. Siapa tahu serangan jantung. Oke, lanjut. Nah, ini yang dicari ya ini. Nilai-nilai ini yang dicari tuh. Nih,
Ternyata didapat apa? Y sama dengan 85,214 dikurang 0,293 X1 ditambah 0,517 X2. Nah, ini maksudnya. Nah, sekarang ya, lihat ya. Ini saya copy ya. Kita minta AI jawab bantu hasilnya. Mana AI tadi? Nih. Sebentar, kecili dulu, susah lihatnya. Ini kita paste ke sini. Tuh, ini kita paste ya. Ketik promptnya. Gambar tadi ketik promptnya. Buatkan hasil analisis tulisannya tebal. Analisis regresi linier berganda pada variabel apa tadi? Kompensasi dan lingkungan terhadap kinerja. Enter. AI sedemikian canggihnya membantu kita menganalisis kayak gini. Kalau zaman dulu kita mikirnya capek, sekarang AI bantu kita mikir, tuh lihat. Tuh. Dapat model regresinya, tuh lihat. Ini tinggal nanti teman-teman konsentrasi, baca skripsi sejenis, ya. Kalau nggak bisa mikir, pastekan aja gambarnya ke AI. Tuh. Nanti sambil dari AI teman-teman belajar memahami. Sekarang zamannya kayak gitu. Nah, lihat. Variabel independen kompensasi lingkungan kerja, dependennya kinerja. Berdasarkan tabel koefisien yang tadi, maka kinerjanya 8,5 dikurang 0,93 kompensasi ditambah 0,157. Dalam ilmu statistik ada namanya interprestasi. Ini namanya interprestasi koefisien. Ya. Konstanta, apa itu konstanta? Dapat dari mana? Dapat dari sini bos tadi bos. Data statistiknya yang ini. Ya, ini data ini, data ini. Hasil kita running tadi. Kalau pusing nonton ulang YouTube-nya nanti saya upload. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Ketika variabel kompensasi dan lingkungan kerja bernilai 0, maka dasar kinerja karyawan diprediksi sebesar 85,214. Nah, tapi untuk variabel kompensasi ternyata nilainya di sini minus 0,239. Ingat, bahasa statistik ngomong tuh bukan 0,239. Tapi kalau digit disebut angka satu-satu, 0,239. Ya. Jangan sampai 0,1000, 0, apa salah, cara ngomongnya salah. Terus angka minus kalau dalam ilmu statistik adalah hubungan berkebalikan. Kalau kinerjanya meningkat, berarti kompensasinya semakin rendah. Ya. Kalau kinerja rendah, kompensasi dinaikkan. Paham? Supaya orang kinerjanya semakin tinggi. Tapi kalau orang kinerjanya tinggi, kompensasi diturunkan lagi. Makanya itu hubungannya negatif. Paham logika berpikir? Paham gak paham, baca aja bismillah ya. Nanti dapat di mimpi kita belajar. Ya. Nilai koefisien negatif menunjukkan setiap peningkatan satu satuan kompensasi akan menurunkan kinerja sebagai 0,239 poin. Jika variabel lain itu dalam keadaan tidak ada nilainya, konstan. Ya. Namun signifikannya di sini didapat 0,183, lebih besar daripada 0,05. Menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi logika berpikirnya, ada nggak ada kompensasi orang tetap kerja, nggak terlalu berpengaruh. Itu maksudnya di atas 0,05. Karena dalam ilmu ekonomi, ilmu manajemen, error itu 5%. Kan 100% ya kebenaran. Kalau ilmu ekonomi itu kebenaran itu error boleh 5%. Makanya 95% itu bisa dikatakan benar, error itu 5%. 5% terwakilkan dari kata 0,05 ini. Jadi harus di atas 0,05.
Artinya pokoknya jangan sampai kalau ilmu eksat 0,01, kalau ilmu manajemen ekonomi 0,05. Oke, artinya apa? Kompensasi bukan faktor yang berpengaruh secara statistik. Oke, lalu bagaimana dengan lingkungan kerja? Ternyata lingkungan kerja juga koefisien positif menunjukkan setiap satu lingkungan kerja meningkat, akan kinerjanya meningkat cuma 0,157 poin, kecil sekali ya. Dan nilai signifikannya 0,314. Didapat dari mana? Kita kembali ke statistik di sini. Enaknya aku ngomong ya, padahal paham enggak paham kalian. Intinya jalani aja. Witing Presto jaranan soko kulino. Cinta itu datang karena terbiasa ketemu. Oke. Nah ini signifikannya. Nih. Ya, biasa lihat muka aku nanti jatuh cinta. Habis itu aku lempar ke makam. Oke, ini dia. Nih datanya nih. Signifikannya ini 0,183, ini T-nya ya. Ini. Nah, lanjut. Uji signifikan kompensasi harus ini semuanya di atas 0,05. Kalau di bawah 0,05 artinya dia sangat signifikan, memiliki pengaruh. Kalau di atas tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu penting. Berarti ada faktor lain yang berpengaruh dengan selain kompensasi dan lingkungan kerja. Faktor lainnya apa? Kita buat di sini, tanya di AI. Kan kesimpulannya gini nih. Ya. Coba Pang berikan faktor lain yang berpengaruh selain dua faktor di atas. Enter. Kita lihat. Nih, AI bantu kita mikir. Jadi sekarang gimana teman-teman bisa membangun logika berpikir? AI diajak ngobrol, diajak mikir. Ya. Bahkan info terbarunya minggu kemarin aku baca berita di internet, ChatGPT nggak mau di shutdown. Nggak bisa dimatikan, nggak mau di shutdown. Dia langsung auto ngeblok. Jadi sekarang AI ChatGPT ini kayak film Terminator, hidup sendiri. Anjay, ya. Iya. ChatGPT nggak mau di shutdown, dia bikin analogi sendiri supaya dia hidup. Ketika server di Amerika mati, server di Cina masih aktif. Server di sini masih aktif. Apakah menjadi kayak Terminator nanti ke depannya, bikin manusia buatan sendiri dia? Wallahu alam bisawab. Ya. Oke, nih ternyata ada faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan selain kompensasi dan lingkungan. Faktor ini apa? Nih bisa jadi motivasi, bisa jadi kepemimpinan, bisa jadi disiplin, bisa jadi kompetensi, bisa jadi pelatihan, bisa jadi beban kerja, bisa jadi kepuasan, komunikasi, ya. Dan inilah yang bisa jadi kita tambah. Jadi pengaruh tadi kepemimpinan, motivasi, disiplin, kompetensi terhadap kinerja karyawan. Itu bisa jadi judul penelitian kita. Masuk di kepala. Logika tentang manipulasi judul. Nah, terus kembali di statistik. Ini mau ada yang ditanya dulu enggak nih? Kalau enggak ada lanjut aja dulu. Ya. Itu pada lihat TikTok semua tuh yang di belakang itu saya lihat. Kita doakan supaya cepat nikah. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kembali ke statistik lagi. Ini dia. Ya. Tadi kita bahas ini, ada lagi statistik namanya analysis of varian. Ada lagi namanya model Sumari. Yang model Sumari ini ingin mengetahui berapa persen sih pengaruhnya penelitian ini. Kita copy. Ya, copy, masukkan di sini. Sekitar 5-10 tahun lalu aku ngajar statistik, belum ada AI kayak gini kan. Wow, bebuihan mulut jelaskan nih kayak gini, nih kayak gini. Ya. Berangkat ke Sangatta bolak-balik sebulan 2 kali jelaskan kayak gini kan. Kayak gini matanya.
Pulang kita bawa, aduh kayak apa, jelaskan sambil naik motor gitu pulang ke Samarinda. Ternyata mereka bisa sendiri. Jadi bisanya apa? Pada saat nyusun skripsi. Jadi orang mau ke Jamban tuh pasti lari buang air besar, mau nggak mau belajar. Oke. Jadi tugas dosen tuh sampaikan aja. Suatu saat nanti otaknya auto ngarahkan, oh harus kayak gini, oh harus begini. Nih, narasikan tabel gambar di atas. Gambar ini, enter. Kita lihat apa maksudnya. Tuh. Berdasarkan tabel model Sumari, Anda diberikan narasi model Sumari seperti ini. Ini lihat. Berdasarkan tabel diperoleh nilai R. R itu artinya korelasi, nilai sebuah hubungannya. Jadi hubungan itu antara 0 sampai 1. Kalau 0 tidak ada hubungan, kalau 1 hubungannya sangat kuat. Jadi kalau mendekati mulai lemah, mulai cukup kuat, mulai kuat, ada sangat kuat. Jadi mulai mendekati. Kalau nilainya 0,33, tingkat hubungannya antara variabel kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja sebesar 0,3, hubungannya lemah. Dapat disimpulkan apa? Variabel tadi tidak terlalu kuat untuk menyatakan bahwa kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh kompensasi dan lingkungan. Gimana? Sudah mendapat renungan suci? Ya. Selanjutnya ada lagi. Ini pangkat 2 ya. Kalau 0,331 di pangkat 2 didapat hasilnya 0,1. Nah, 0,1 dikali 100% artinya 10,9%. Artinya cuman 10% aja, 11% aja dia berhubungan. Sisanya 100 dikurang 11 berapa? 88 ya. Kalau di sini kan 10,9, sisanya 89% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, disiplin, kepemimpinan maupun yang lainnya. Begitu ceritanya. Ketika disesuaikan, adjustednya 0,43. Ini tadi datanya. Ini kan ini korelasinya sangat lemah. Ketika di pangkat 2 dapat nilai sebesar 10%. Tapi dengan penyesuaian dengan sistem disesuaikan, ternyata hubungan cuman 0,43, cuman 4% aja dia pengaruhnya. Dijelaskan di sini. Tuh. Ketika model disesuaikan jumlah variabel dan sampel, kemampuan prediksinya semakin menurun. Jadi lingkungan dengan kompensasi diprediksikan semakin menurun dan dinyatakan kurang tepat untuk memprediksi karyawan dengan menggunakan variabel. Begini orang statistik ilmu manajemen itu berpikir. Ya, diharapkan nanti teman-teman gambaran berpikirnya seperti ini. Tutorialnya nanti setelah ini baru kita berangkat dari sebuah skripsi. Kita lihat hasil skripsinya orang. Ini lihat. Oke. Kita lanjut berangkat dari skripsinya orang. Mau cari di internet, kita cari di internet atau cari skripsi kakak tingkat aja deh. Ada bimbinganku dulu suami istri kuliah di STIMI, namanya Saipul dan Anissa. Tahu Saipul? Ya. Itu ketua STIMI. Oke, lanjut di sini. Tadi kemana tadi master statistik tadi ya? Sebentar. Oh ini master software statistika. Di sini ada skripsi lengkap punyanya Nisa. Nah ini skripsinya. Kita buka kopernya. Nanti teman-teman ini mulai dari sini. Oke, kita buka kopernya. Judulnya apa dia skripsinya? Pengaruh marketing mix terhadap minat beli konsumen pada produk kecantikan di Aulia Kosmetik Samarinda. Manajemen pemasaran sudah belajar belum? Belum. Nanti di manajemen pemasaran, kalau tadi kan manajemen SDM, manajemen pemasaran kita belajar marketing mix atau apa?
unsur-unsur pemasaran, ada produk, ada price, ada promotion, ya. Nah, ini dia judulnya. Dan lihat, kita kembali ke bab 3-nya dia. Kita buka bab 3-nya. Langsung to the point bab 3 yang ada statistiknya. Kalau teman-teman kepala sakit, artinya mau berpikir, ya. Kalau mata kuliah ini tidak mikir sama sekali, nggak tahu lagi sudah. Kita doakan cepat menikah. Ini yang cewek aja, kalau cowok mau tidak mau harus mikir, karena dia kepala keluarga. Oke, di sini ada populasi. Nih, Anissa meneliti, dia ada menyebarkan pertanyaan, ada 24 pertanyaan dari kuesioner, dia kalikan 6. Sehingga dia butuh 144 responden yang dia sebarkan. Setelah dapat responden, ini dia pertanyaannya. Marketing mix apa aja dia, Pak? Produk. Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk produk, apakah fitur produk bagus, bagaimana kerjanya produk, bagaimana daya tahan produk, ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian mengenai harga. Kemudian di sini ada mengenai tempat, ada promotion. Nah, dia ada 4 variabelnya: produk, harga, tempat, dan promosi terhadap minat untuk membeli. Setelah dibuat, ini dia buat kuesioner dengan ketentuan sangat setuju, netral, ya. Nanti kuesioner ini 144 orang itu dijumlahkan, jadilah data seperti ini. Nih, dijumlahkan masuk kayak gini nanti nih. Di sini produk, di sini price, di sini promotion, ya, di sini apalagi tadi. Nah, ini jumlahkan jadi data ini. Data jumlah ini yang kita statistikkan. Paham? Yang penting dapat benang merahnya aja. Urusan paham tidak paham itu urusan kamu sama Tuhan. Ya. Semakin amal ibadah baik, semakin cepat Tuhan membukakan jalan. Oke. Minimal jalan, ingat, rumus dalam hidup sudah ada dinyatakan di kitab suci Al-Quran tuh. Jika tidak tahu maka tanyakanlah pada ahlinya. Ya, jika tidak tahu mana mendekat pada ahlinya. Itu, jadi amalkan ayat suci itu. Jika tidak tahu cara masak, datangi tukang masak. Ya. Jika tidak tahu caranya bikin parfum, datangi tukang parfum. Jika tidak tahu statistik, datangi orang yang ngerti statistik. Nah, itu semuanya ada, semua dalilnya di Quran itu. Oke, nih dia uji coba bikin data-data kayak gini. Ini data aja, kita nggak pakai data, ini cuma rumus doang. Nah, kemudian kuesionernya diuji. Uji kuesioner, dia ceritanya. Kita lihat. Ini ada uji statistiknya. Nih, uji ini ada semua nih uji nih. Nanti ketika nyusun, teman-teman harus melewati ini semua. Pertanyaannya apa? Pak, ini maksudnya apa? Ketik di Google, cara uji heterokedastisitas dengan SPSS, ya. Ikutin aja. Terus mendekat pada ahlinya. Sementara ahlinya teman-teman di sini ketika menyusun skripsi adalah dosen pembimbing masing-masing. Itu ahlinya. Ya. Makanya target kita adalah lulus tepat waktu. Jangan sampai ada jeda lagi. Makanya kemarin kita coaching klinik semester 7, saya lanjut lagi kemarin, minggu kemarin ke semester 6-nya supaya cepat lulusnya. Oke. Gua lanjut lagi. Nah, data nih, analisis regresi linear berganda, ini yang kita analisis tadi. Nah, yang dicari rumus ini aja. Y sama dengan BX1. B1 itu apa? Nilai dari konstantanya. X1-nya variabel-variabel tadi nih. Ada, bukan produksi ya, disalahin. Ini produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap minat beli Y-nya. Gitu. Sampai di sini masih nyambung? Kalau tidak nyambung ya sudah, kita wassalam. Nanti saya kasih tugas ya. Nanti file ini saya kasih, saya bagian ke cutting. Kalian buat analisis regresi dan uji hipotesisnya. Ya. Tugas pertama nanti nonton YouTube cara install SPSS-nya dari YouTube ini. Terus yang link kemarin tinggal download aja ya.
Oke, gua lanjut. Nah, ini kita tutup bab 3-nya, langsung ke pembahasan rasanya di bab berapa ya? Rasanya di bab 5-nya, kita buka bab 5-nya dia. Oke. Nih, setelah dia mendapatkan data, ini dia data-datanya, uji validitas. Jadi, uji validitas itu yang pertama, sebelum masuk ke regresi, kuesioner itu diolah dulu, dianalisis dulu. Kuesionernya ini valid apa enggak? Ya, valid tuh maksudnya sesuai enggak gitu. Nah, daripada kita mencek, oh ini valid jawabannya, oh ini enggak sembarangan orang jawabnya. Ternyata statistik sudah mengolah rumus sedemikian rupa untuk menyatakan kuesioner itu valid dengan ketentuannya. Ini dia nih, R hitung lebih besar daripada R table. Apa ya dan bagaimana itu nanti ya. Ini sengaja saya skip biar teman-teman ini lihat aja dulu, nggak kaget. Nah, ini dia. Ternyata setelah dibagikan, semua pernyataan tadi di sini dinyatakan valid. Kemudian reliable, ada 2. Kuesioner itu harus melewati validitas dan reliabilitas. Reliable itu kalau diterjemahkan artinya handal, bisa diandalkan. Ya, pertanyaan kuesioner ini bisa nggak diandalkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, ketika dia nilainya di atas 0,6, dia handal atau reliable. Ya. Nah, ketika valid dan reliable, baru dia masuk ke uji selanjutnya. Seperti uji asumsi klasik. Ada namanya uji normalitas. Nah, ini nanti hasilnya. Nilai ini harus di atas 0,05. Nanti ada lagi namanya uji multikorelasi. Nah, dicari nilai ininya. Nah, di tadi nilai ini ada di sini. Nih, nilai ini tadi. Mana VIP? Mana di sini pipnya ya? Mana tadi? Oh, nggak ada. Skip nanti aja. Nah, kemudian uji heterokedastisitas, lihat tuh. Intinya dari gambar ini, kuesioner ini harus tidak membentuk pola acak. Ya, kalau dia itu mendekati 0, pokoknya dia menyebar merata. Ini kan angka 0 nih. Dia harus kayak gini, menyatakan kuesionernya itu heteros, ya, artinya dari berbagai macam orang. Kemudian kita lihat di sini, ini dia yang tadi kita coba, analisis regresi linear berganda. Saya ulangin kayak gini tadi caranya. Ini, analyze, ya, regresi linear. Nah, masukkan semua datanya tadi kayak gini doang. Terus tadi kita pilih mana tadi? Kita pilih di sini mana ya? Oke, di mana tadi yang ininya? Ini collinearity, Copley-Matic, Durbin-Watson. Oke, continue. Oke, di shape-nya di sini. Oh, nggak usah, continue aja. Baru kita oke. Nah, nanti muncul. Nah, ini dia muncul nih. Torrellan sama PIP nih yang tadi uji-uji tadi. Yang penting lihat aja sekarang. Kalau ku ajarkan pelan-pelan nggak juga paham. Yang penting lihat aja dulu. Ya. Nah, lihat di sini nih, lihat. Nih masukkan sini, ini nilainya. Jadi dinarasikan seperti satu-satu. Diceritakan di sini, kemudian analisis korelasi tadi yang R tadi, ya, diceritakan di sini, lihat. Nanti diuji hipotesisnya. Dari data yang tadi, T hitung dengan T table, ini nanti ada caranya. Bikin T hitung di mana, T table gimana. Ya. Kemudian keputusannya apa? Tidak berpengaruh signifikan, berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena nilainya ini di bawah 0,05, dia berpengaruh. Yang X2. Kemudian yang ini
di atas, tidak berpengaruh. Kalau ini di bawah, jadi cuman variabel X2 dengan X4 aja yang berpengaruh terhadap minat beli di Aulia Kosmetik. Jadi bagian apa ya, ketika kita kerja di sebuah perusahaan, bagian marketing menganalisis kayak gini. Dia bagi kuesioner, bagi ini, nanti dibuat di rapat manajemen. Ini apa nih yang bikin pengaruh? Ketika yang sangat berpengaruh adalah lokasi dan harga, ya otomatis kita sebagai manajemen harus rapat menentukan lokasi yang paling tepat untuk menjual produk kita, dan rapat menentukan harga yang pas, yang terbaik supaya orang mau beli. Nah, ini fungsinya statistik. Sudah ngantuk? Sudah. Oh iya, sudah jam 9 ya. Oke. Untung hujannya tadi belum hujan kah? Karena angin, kalau angin deras nggak mungkin ada hujan. Oke, nanti ada uji simultan yang kayak tadi ya. Terus analisis determinasi yang uji R tadi diceritakan lagi di sini, baru dibahas. Ini dia pembahasan. Yang paling susah dalam ilmu statistik adalah membahas. Kalau membahas hasil kuesioner, hasil tinjauan teori di bab 2, kemudian hasil analisis data kita combine jadi satu, kita buat dalam bentuk paragraf. Itu pembahasan. Dan itulah apa ya, semua mahasiswa di dunia ini tugasnya kayak gitu. Bisa meramu hasil kuesioner, hasil penelitian, dan diolah sedemikian rupa, dibahas, terus dicari efeknya apa, outcome-nya apa. Terus ini mau diapakan, ini mau dikemanakan, diceritakan di sini. Nah, inilah yang namanya seorang akademisi. Ya, bercerita. Jadi yang penting teman-teman nanti ketika menyusun karya ilmiah, yang penting mulai aja mengetik, mulai kerjakan sendiri. Ya, walaupun teman yang bantu ngetik, tapi teman ikut mikir, kalian ikut mikir. Supaya apa? Bisa bercerita. Jadi ketika presentasi tugas akhir betul-betul memahami apa yang dia tulis. Sanggup? Ya, pakai bismillah, ya. Atas nama Tuhan, amin. Ya kan? Intinya yang kayak gini by proses. Yang penting teman-teman, saya buka kayak gini, inilah yang kita kerjakan. Inilah yang kita buat dalam dunia statistik. Inilah tujuan kita belajar statistik. Statistik adalah alat bantu untuk kita bisa memutuskan sesuatu. Itu intinya. Ya, karena manusia itu kan akal kita itu diciptakan untuk berpikir, hati kita diciptakan untuk memutuskan. Ya. Akal kita butuh bantuan. Ya, alat-alat analisis ini hasil akal manusia, menciptakan software statistik, menciptakan SPSS, menciptakan Jamovi, menciptakan gambar seperti ini. Itu bantuan supaya akal kita itu enggak tapi berat berpikir. Nah, makanya derajat orang yang berilmu yang mau belajar gini lebih tinggi daripada derajat orang yang bodoh. Enggak bisa lagi dibote-botein. Ya. Ada Habib, wah, lihat ada cewek cantik, kawini, tinggalkan. Ya. Kayak podcast terbaru Dr. Richard tadi. Yang Habib Bahar ini tuh banyak haripnya, ya. Mau ndak kayak gitu? Ya kenapa? Karena perempuannya nggak mikir, logikanya nggak sampai. Yang ada dia keturunan aja, jadi mau dikawinin. Ya, itu kejadian. Nah, tanteku kayak gitu di Bandung. Jadi korban orang-orang Arab. Makanya almarhum bapakku tuh sakit hati sekali sama keturunan-keturunan Arab. Habis ngawini perempuan ditinggal. Ditinggal kenapa? Yang pertama tidak sekufu, tidak semarga. Ya kayak gitu kerjaan orang-orang luar di sana. Nah, makanya hati-hati. Kalau perempuan tidak meningkatkan skillnya, tidak pakai bisa ngolah data statistik. Oh ini statistiknya kayak gini. Oh banyak korbannya. Sudah. Ternyata isunya apa? Awalnya tidak suka di podcastnya tadi, saya kesel juga tuh. Perempuannya nggak mau katanya dinikahin. Ujung-ujungnya jadi takluk. Wah kena ilmu pelet. Kena ilmu pengasihan, ya. Jadi maksudnya si cowoknya orang jadi kasihan sama si Habib, jadi mau ngawinin, dikawinkan. Nah,
Kalau kita berilmu, memiliki akal, logika kita berpikir, kita nggak akan dijebak kayak gitu. Ya. Karena aku punya prinsip, mau dia Habib, mau dia wali apa, belum tentu dia Habibullah, kekasihnya Allah. Mau dia wali, belum tentu dia wali Allah. Mau dia orang pintar atau bahasa Arabnya orang alim, belum tentu orang alimullah, orang pintar karena Allah. Jadi semua orang tuh sama di mata kita. Mau kasta apa, aku nggak peduli, dari dulu kayak gitu. Meskipun aku 10 tahun jadi ketua Irma Islami Center, ketemu orang kayak gitu nggak, biasa aja aku. Ya, ketemu orang begolang, apa, biasa aja. Karena aku punya prinsip kayak gitu. Karena yang kulihat tuh yang penting hatinya. Kalau hatinya bagus, yang lainnya bagus. Dan cerminan hati dari mulutnya. Kalau mulutnya biasa memaki, biasa memarah, nah kelihatan isi hatinya kayak apa. Itu ada teorinya, teori gestur, memahami orang dari cara dia menatap, cara dia jalan, cara dia ngomong, kebaca semua karakternya. Dan teman-teman harus rajin membaca kayak gitu. Oke? Kita akhiri ya. Yang jelas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ku upload ke YouTube ya.